Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, saudara sekalian, hamba Allah yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah kita sudah melewati puasa hari kedua buat yang mulai pada hari Selasa ya. Kalau yang pertama hari ini nggak apa-apa juga, nggak usah ribut, nggak usah berantem ya. Semoga yang pasti kita berdoa kepada Allah, Allah terima puasa kita, amin. Allah terima tadarus tarawih kita, amin. Allah terima sedekah, infak sedekah kita, zakat kita, amin. Dan Allah juga terima amal ibadah Ramadan kita yang lainnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak yang mengingatkan kita semua bahwa Ramadan ini adalah bulan sungguh-sungguh, Syahrul Jihad. Nah, kalau ngomong jihad, waduh serem nih gua nih gitu ya. Enggak juga sebetulnya. Syahrul Jihad memang salah satu arti jihad adalah perang, memang ya, tapi tidak semuanya berarti jihad itu perang. Untuk bahasa Arab ada bahasa yang lebih spesifik, qital, perang, beda lagi ya. Tapi memang sejarah membuktikan bahwa sejumlah pertempuran besar di masa Rasulullah SAW terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu perang Badar 17 Ramadan, Futuh Mekah Ramadan, persiapan perang Khandaq Ramadan, luar biasa. Tapi jangan takut Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak ngomongin soal perang hari ini, enggak, tenang aja. Cuman saya mohon izin tidak bicara soal Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ayat ini pasti kemarin atau mungkin nanti ke depan akan banyak yang menyampaikan dan menjelaskannya. Tapi masih seputar Ramadan, saya ingin mengutip loncat sedikit di surat Al-Baqarah ayat 186. Ini sebetulnya masih rangkaian Ramadan. Allah bicara tentang Ramadan, tapi tiba-tiba Allah selipkan ya. Di 183 Allah perintahkan kita berpuasa. 184 Allah ingatkan kalau kita dalam perjalanan safar bisa tidak puasa dan diganti pada waktu yang lainnya. 185 bicara soal kalau kita sakit juga boleh tidak puasa dan diganti pada hari yang lainnya. Dan 186, 187 saya loncat masih soal puasa. Allah kasih tahu kita bahwa istri-istri kita adalah halal di waktu malam selama bulan Ramadan. Masih soal Ramadan. Tapi tiba-tiba 186 Allah sedikit nyelip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan wahai Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, kata Allah. Katakanlah aku sangat dekat. Kita tahu dalam bahasa Indonesia ada sahabat karib, sahabat dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Bukan cuma dekat, uzibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa dari orang-orang yang berdoa apabila idza da'ani, mereka berdoa kepadaku, mereka meminta kepadaku. Jadi bukan cuma dekat, Allah juga mampu dan berkuasa mengabulkan permintaan orang. Orang-orang yang berdoa Allah kabulkan. Idza da'ani. Nah ini tolong perhatikan baik-baik kalimatnya, ada idza da'ani. Kalau, jika mereka meminta kepadaku. Jadi ayat singkat ini sebetulnya menjadi penjelasan buat kita. Ada beberapa hal kenapa kita pada posisi dan kondisi seperti ini. Mohon maaf. Kita yang 86% lebih penduduk Indonesia beragama Islam. Kalau penduduk Indonesia berjumlah 278 juta jiwa, maka 86% itu lebih dari 220 juta jiwa. Gila nggak? Banyak banget itu.
banyak banget. Tapi dari jumlah yang itu, sebagian besar kita tahu adalah kaum duafa. Sebagian besar kita kaum duafa. Yang di foto televisi, koran, koran udah hampir nggak ada ya. Media sosial yang antri panjang, antri beras, itu ya orang Islam kebanyakan. Betul nggak Pak, Bu? Orang Islam kebanyakan karena mereka nggak mampu duafa. Yang antri gas 3 kg juga sama, orang duafa sebagian besar. Nah, kenapa itu terjadi? Banyak sebab antara lain ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia meminta. Jadi barangkali menjadi jawaban kenapa, mohon maaf lagi nih kalau saya nggak sopan. Kenapa sebagian besar atau semualah di ruangan Masjid Al-Muhajirin Jalan Semeru Grogol ini nggak ada yang punya, sorry ya kalau saya ngeduluin ya, nggak ada yang punya tabungan deposito 100 miliar, wih gede banget ya, 10 miliar ya gitu, ada nggak kira-kira di sini? Jamaah yang sekarang hadir malam ini, mungkin nggak ada. Kenapa nggak ada? Idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang berdoa meminta kepadaku. Coba ingat-ingat sepanjang kita berdoa, ya Allah, pernah nggak kita berdoa, ya Allah, mohon hambamu diberi uang 10 miliar gitu. Pernah nggak kita berdoa gitu? Ya Allah, mohon hamba diberi uang 20 miliar gitu, pernah nggak? Ada yang pernah doa begitu? Ya gimana bisa punya uang, kita nggak pernah minta sama Allah. Ujibud da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang meminta kepadaku. Kita nggak pernah minta kepada Allah. Ya Allah beri dong 20 miliar, nggak pernah kita minta. Lalu Allah mau kasih apa kalau kita nggak pernah minta? Allah Maha tahu, iya. Tanpa kita bilang Allah paham mengerti, iya, betul. Tapi Allah senang apabila kita meminta. Allah senang. Beda dengan manusia. Ini ada Pak Haji Dahlan misalnya nih. Di kampung kita orangnya baik banget deh. Baik banget. Kontrakannya banyak misalnya. Ya. Terus kita datang ke rumahnya karena keperluan. Dah assalamualaikum basa-basi sebentar, barang 2-3 menit. Kamu ada apa kemari? Haji mohon maaf. Saya pinjam uang dulu. Anak-anak belum bayaran sekolah. Di rumah beras juga udah habis. Malah tempat saya ngontrak ini udah 2 bulan nggak bayar. Kalau saya nggak bayar minggu ini, yang punya rumah mau ngusir saya keluar. Jadi kamu perlu berapa biaya? Ya begini kira-kira 2.700.000 Pak Haji, kira-kira gitu. Nanti insya Allah kalau rezeki ada saya segera bayar. Oke, Pak Haji Dahlan masuk kamarnya, keluar ambil duit 3 juta. Wah hebat kan? Ini kamu pakai. Nanti Pak Haji ya kalau saya ada rezeki udah jangan dipikirin. Yang penting anakku bayar SPP, kamu beli beras buat barang seminggu, bayarin kontrakan kamu. Baik itu Pak Haji Dahlan itu. Tapi bagaimana kalau 2 minggu datang lagi ke situ lagi, minta lagi. Seminggu kan datang lagi, minta lagi. Berkali-kali minta. Ini Pak Haji Dahlan yang baik itu lama-lama berpikir nih anak ngelunjak juga nih. Udah dibantu jadi langganan nih. Sebel juga dia. Tapi kalau Allah, Bapak, Saudara, Ibu yang saya hormati, Allah makin sering kita minta, Allah makin sayang, makin suka sama kita. Beda sama manusia. Beda. Dalam salah satu hadis mengatakan bahwa Allah mengirimkan malaikat untuk memberi musibah, musibah tanda kutip ya, cobaan kepada seseorang agar orang itu merintih dan berdoa kepada Allah. Masya Allah, luar biasa kan? Makin banyak kita berdoa, makin Allah suka. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Jadi Allah mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Kalau kita nggak pernah minta, bagaimana kita bisa dapat? Ngomong-ngomong soal rezeki, Bapak, Saudara, Ibu yang saya hormati, kan doa kita kebanyakan, ya Allah berilah hambamu rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Betul nggak Pak? Betul? Doanya gitu kan? Beri hambamu rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Betul? Betul.
Titik. Padahal masih boleh koma. Ya Allah, berikan hambamu rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang berlimpah. Boleh. Boleh. Baik, halal, berkah, berlimpah. Kenapa kita nggak tambah berlimpah ini? Lawang Allah maha berkuasa kok. Innallaha kulli ala syai'in qadir. Banyak tuh ayatnya tuh. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan ngasih kita uang 10 miliar, 20 miliar. Aduh, buat Allah kecil. Allah terbukti mampu dan bisa menciptakan alam semesta raya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata ayat kursi. Kursi kekuasaan Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah sama sekali tidak merasa repot mengurus langit dan bumi. Allah hebat sekali, jangan kita kecilin. Mungkin kita akan bertanya, aduh saya minta 20 miliar. Mana bisa ya dikabulkan ya, orang saya kan cuma pegawai kecil. Saya kan cuma tukang kopi keliling. Saya kan cuma ojol. Mana bisa, dari mana? Caranya bagaimana caranya? 20 miliar buat saya. Nah Bapak, Saudara, Ibu yang saya hormati, yang Allah muliakan. Begitu kita berpikir seperti itu, bagaimana caranya Allah mengabulkan? Apa mungkin? Mana bisa? Enggak mungkin. Begitu kita berpikir seperti itu, astagfirullahaladzim, istighfar. Karena itu berarti kita sedang mengecilkan Allah. Gimana caranya ya? Enggak mungkin lah. Mungkin. Bisa kalau Allah mau. Bisa. Kalau kita berpikir gimana caranya, apa mungkin, apa bisa, Allah bisa. Allah maha berkuasa. Berarti ketika kita mikir begitu, kita sedang mengecilkan Allah. Bahaya. Istighfar, mohon ampun, Allah maha mampu. Jadi soal doa ini masalah yang serius sebetulnya, tapi asik gitu loh. Doa itu perintah, ud'uni. Perintah tuh fil amr, astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Perintah fil amr itu perintah. Berdoalah kepadaku. Semua perintah Allah, para ulama pasti menerjemahkan ada pahala apabila perintah itu kita lakukan. Tergantung nanti ulamanya menggolongkan ini perintah yang wajib, ini perintah sunnah. Seperti misalnya aqimis shalah wa ita'iz zakat. Misalnya begitu. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Nah, para ulama menggolongkan ini perintah wajib. Kan begitu. Semua perintah Allah ada pahalanya. Dikerjakan berpahala itu. Jadi begitu kita ud'uni, berdoalah kepadaku, kita berdoa, ya Allah berikan begini, begitu, begini, begitu. Itu sudah berpahala Pak, Ibu, Masya Allah. Belum dikabulkan saja sudah berpahala. Doa itu luar biasa. Luar biasa sekali. Nggak ada ruginya kita berdoa. Kalau kita mau sholat, kita ambil wudhu dulu, nahan kantuk dulu, buang males dulu, gitu kan? Ada usahanya tuh. Kita mau zakat punya duit dulu, pergi haji apalagi punya duit yang banyak dulu. Berdoa itu hampir nggak pakai modal. Nggak wajib wudhu. Wudhu lebih bagus, tapi tidak wajib wudhu. Nggak wajib berdiri. Paling gampang, paling asik itu doa. Belum apa-apa begitu kita mohon ya Allah, langsung dikasih pahala sama Allah. Masya Allah, luar biasa kan doa itu. Belum lagi kalau dikabulkan. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sudah saya hormati. Cuman memang ayat ini dilanjutkan tadi, fastajibuli wal yu'minu bi. Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian memperoleh jalan yang lurus, memperoleh petunjuk. Jadi ada adabnya memang. Kalau kita misalnya berdoa, ya Allah berikan hambamu pemimpin yang adil, misalnya pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya,
pemimpin yang jujur. Tapi setelah sekian kali ganti presiden, begitu aja kelakuan pemimpin kita. Zalim, apalagi otoriter, nangkepin ulama, menjarakan dan sebagainya dan seterusnya, merampas tanah rakyat dan seterusnya. Loh, gimana nih kita sudah berdoa, ya Allah berikan hamba pemimpin yang adil, berikan negeri kami pemimpin yang adil, kok nggak Allah kabulkan? Fastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi permintaanku. Apa perintah Allah? Jauhi yang haram misalnya. Kan begitu. Kita berdoa minta pemimpin yang adil, tapi dikasih serangan fajar, kita pilih si A. Kita pilih si B. Kenapa lu pilih dia? Dia kemarin ngasih gua amplop. Dia ngasih bansos. Dia ngasih BLT. Jadi gue pilih dia. Misalnya kan begitu. Kenapa Allah nggak kabulkan? Karena kita tidak memenuhi perintah Allah. Ini soal bansos, soal BLT, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Saya suka ngambil contoh. Kita bawa kartu ATM nih. Dari dompet kita keluar ATM. Kita datang ke ATM. Kita colokin tuh kartu. Kita pencet. Keluar tuh duit. 200.000, 300.000, berapalah kita perlunya ya. Kalau Ramadan tuh tulisannya suka beda tuh. Ramadan tuh saling memaafkan. Bahkan ATM pun mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Misalnya kan begitu, ada juga ya. Nah, duit keluar 200.000, 300.000 keluar. Waktu kita ambil duitnya, kita ambil ATM-nya, kartunya, kita pulang keluar, betul nggak Pak, Bu? Keluar kan? Gantian orang lain kan? Pernah nggak melihat, mengalami, atau bahkan melakukan? Begitu colok, pencet, duit keluar, kita ambil duitnya, ambil kartunya, kita bilang terima kasih ATM, terima kasih ATM. Pernah nggak kita bilang begitu? Hah? Kenapa nggak terima kasih sama ATM? Karena duitnya duit kita sendiri. Ngapain terima kasih sama ATM? Betul nggak? Nah, yang saya mau kasih tahu, bansos, BLT, itu uang rakyat, APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Yang tahun kemarin, yang barusan ini, jumlahnya dinaikkan 20 triliun menjadi 496 triliun, dan itu digerojok, disebar menjelang pencoblosan. Supaya rakyat, wah ini pemerintah baik nih, gua coblos deh yang dia pilih. Karena ada menteri bilang, ibu-ibu, bansos bagus nggak? Bagus. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Siapa yang kasih? Pak Mukidi. Nah, sekarang Pak Mukidi anaknya lagi mau maju, kita pilih dia ya. Menterinya bilang begitu kan? Itu uang kita, ibu, uang kita, uang rakyat. Jadi nggak usah kita merasa hutang budi. Duit kita, bahkan itu uang dari ngutang yang harus kita bayar. Yang bayar bukan yang tanda tangan waktu ngutang. Yang bayar bukan waktu bagi-bagi, yang bayar kita. Gimana caranya? APBN kita itu ada dana-dana pengeluaran. Buat bangun ini, bangun itu, buat beli ini, beli itu, segala macam, termasuk buat bayar utang. Nah, karena utangnya gede, maka anggaran untuk sosial subsidi ini itu dikurangin. Uangnya dimasukin ke bayar utang. Sehingga akibatnya harga listrik, beras, BBM naik karena anggaran subsidinya diambil buat bayar utang. Bapak Ibu tahu nggak? APBN kita tuh bukan cuma buat bangun jembatan, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bukan. Itu pun jalan tol segala macam itu bisnis. APBN kita itu untuk bayar utang. Tahun 2023, bayar bunga utangnya saja 460 triliun. Bayar bunga utangnya saja. Bayar cicilannya lebih dari 600 triliun. Jadi tahun kemarin kita bayar utang pokok dan cicilan bunganya 1.100 triliun.
Gila itu. Kita yang bayar rakyat Indonesia. Jadi nggak usah merasa utang budi, merasa berterima kasih. Kita coblos begitu, tapi kita berdoa, ya Allah berikan hamba-Mu pemimpin yang adil. Kita tahu dia perampok, dia menguras sumber daya alam kita, hutan, tambang dan sebagainya. Fastajibuli wa yu'minu bi. Penuhi permintaanku, ikuti perintahku, baru nanti aku berikan, kan gitu. Kan dalam Al-Fatihah kita baca minimal 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi menyembah dulu, baru minta tolong. Ikuti perintah Allah dulu, baru Allah kabulkan doa-doa kita. Kalau kita nggak mengikuti perintah Allah, ya sudahlah. Tapi di luar itu semua Bapak Ibu yang saya hormati, surat Al-Baqarah 186 ini mengajarkan kepada kita satu, bahwa berdoa itu wajib. Ada ayat lain yang mengatakan apabila tidak berdoa itu disebut Allah sombong. Allah menyebut orang itu sombong. Dan sombong itu adalah penyakit warisan dari iblis yang membuat dia terlempar dari surga. Kita semua boleh mencontoh 99 Asmaul Husna Allah punya. Kita boleh berusaha menjadi orang yang penyayang, pengasih, pemberi, apalagi penolong. Semua sifat-sifat Allah kita boleh tiru, kecuali satu, sombong. Sombong itu hanya milik Allah dan tidak boleh pada yang lainnya. Dan neraka, maksud saya, dan surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Berdoa itu wajib. Laksanakan doa itu. Jadi selama bulan Ramadan kita perbanyak doa. Kapan waktu, di mana aja berdoa. Minimal istighfar, Masya Allah. Minimal istighfar. Rasulullah itu manusia terbaik, sempurna, yang diampuni dosa-dosanya, dan setiap hari lebih dari 70 kali beristighfar. Setiap hari lebih dari 70 kali beristighfar. Kita yang dosanya banyak, kelakuannya nggak karuan, istighfar aja malas. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah bantu kita menyelamatkan Indonesia dari kehancuran lebih dalam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.